Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan Maman Rudiaman, Anissa Apriliani, Muhammad Irfan, dan Inayatillah Nuraini. Kali ini kita bakal share materi ringkasan dan resensi. Apa itu ringkasan? Ringkasan berasal dari bentuk ringkas yang berarti singkat, pendek dari bentuk yang panjang. Menurut ISMI 2004, ringkasan adalah suatu cara untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Jadi, ringkasan dapat diartikan sebagai memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan asli, namun tidak mengubah urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Tujuan membuat ringkasan untuk memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku. Jadi, salah satu tujuan dari membuat ringkasan yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu yang singkat dan menghemat waktu. Seseorang yang membuat ringkasan itu harus bisa memilah dan memilih gagasan utama. Ciri-ciri ringkasan. 1. Mengungkapkan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. 2. Memproduksi kembali apa kata pengarang. 3. Mempertahankan urutan yang membangun bahan karangan. 4. Penyusun ringkasan terkait oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. 5. Kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang asli. Syarat ringkasan menurut Wijayanti. Peringkas membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum, maksud dan sudut pandang penulis asli. Peringkas mencatat gagasan utama atau gagasan yang penting. Peringkas menyusun kembali suatu bacaan secara singkat atau ringkasan berdasarkan gagasan utama. Dalam proses ini digunakan kalimat-kalimat sendiri rangkaian gagasan itu ke dalam tulisan tanpa menghilangkan kekasan penulis asli. Selanjutnya, langkah membuat ringkasan. 1. Membaca naskah asli sampai paham. 2. Mencatat beberapa gagasan dan semua paragraf. 3. Menyusun ide-ide pokok paragraf menjadi ringkasan. Apa itu resensi? Kata resensi berasal dari bahasa Latin, yakni revidere atau recensere, yang artinya menimbang, melihat kembali atau menilai. Resensi merupakan kegiatan memberikan penilaian atau pertimbangan baik buruknya suatu karya, baik dari sebuah novel, film, drama, maupun dari jenis buku lainnya. Orang yang menyusun resensi disebut resensi. Jenis resensi. 1. Informatif. Resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. 2. Deskriptif. Resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. 3. Kritis. Resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi resensi biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Tujuan resensi. 1. Membantu para pembaca mengetahui gambaran secara ringkas dan penilaian dari suatu karya, misalnya pada sebuah buku. 2. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kelemahan suatu karya. 3. Untuk mengetahui latar belakang maupun alasan karya tersebut diterbitkan. 4. Untuk menguji suatu karya, misalnya pada buku, dengan membandingkannya dengan buku lain. Hal itu dilakukan untuk memberikan saran pada pembuat karya, misalnya pada penulis mengenai buku yang ditulisnya. Unsur-unsur resensi. 1. Judul. Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik memberikan nilai lebih tersendiri. 2. Menyusun data buku. Penyusunan data buku dapat dilakukan sebagai berikut. A. Judul buku. B. Pengarang. C. Penerbit. D. Tahun terbit beserta cetakannya. E. Dimensi buku. F. Harga buku. 3. Isi resensi. Bagian ini mengenai sinopsis.
ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, rumusan, kerangka buku, dan bahasa yang digunakan. 4. Penutup resensi buku. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Manfaat resensi. 1. Sebagai bahan pertimbangan. 2. Sebagai sarana promosi buku. 3. Sebagai sarana pengembangan kreativitas. 4. Sebagai nilai ekonomis. Syarat menyusun resensi. 1. Adanya data buku seperti nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan tebal dari buku tersebut. 2. Isi pendahuluannya yaitu perbandingan dengan karya yang sebelumnya, biografi penulis, atau semua hal yang berkaitan dengan isi buku. 3. Adanya ulasan singkat pada buku tersebut. 4. Buku tersebut harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat tersebut ditujukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat resensi. Materi yang akan diresensi. Resensi yang diharapkan menyajikan materi buku yang tepat. Bahasa dalam resensi. Bahasa resensi hendaklah menggunakan bahasa yang denotatif karena ingin menyajikan fakta secara ilmiah dan objektif. Pola tulisan resensi. 1. Meringkas berarti menyajikan semua buku secara padat dan jelas. 2. Menjabarkan atau mendeskripsikan berarti menggunakan hal-hal yang menonjol dari sinopsis yang sudah dibuat. 3. Membandingkan dengan buku-buku sejenis. Langkah-langkah resensi buku. Tahap persiapan. Dalam tahap ini, hal yang perlu dilakukan antara lain memilih jenis buku yang akan diresensi. Buku tersebut adalah buku-buku baru dan membuat anatomi buku. Tahap pengerjaan. Membaca dengan detail dan mencatat hal-hal yang penting. Sebelum membuat resensi, bacalah terlebih dahulu buku yang akan diresensi hingga tuntas, lalu mencatat kutipan dan kata-kata penting di dalamnya. Membuat isi resensi. Membuat informasi umum tentang buku yang diresensi, menentukan judul resensi, membuat ringkasan secara garis besar, memberikan penilaian buku, kekurangan dan kelebihan, penilaian dari segi kelengkapan karya, EYD, dan sistematika resensi, dan tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan. Oke, sekian dari kelompok 4 yang telah membahas materi ringkasan dan resensi. Semoga bisa bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.